Terima kasih Buya. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi Buya yang ingin Boleh. itu tentang puisi Buya tadi juga saya terlewat itu di bagian yang kita itu tidak boleh dibatasi oleh kaidah-kaidah logika gitu Iya, yang iya. sempit Iya, gitu. iya, iya. Atau juga tentang mitos-mitos yang tidak masuk akal gitu. Iya, iya. Nah, kalau kebetulan kan kalau saya sendiri itu kan kandidat di komunikasi Buya, di ilmu komunikasi. Nah, itu kan kita memang sedang menguji dan sebenarnya memperjuangkan sebuah perspektif baru gitu ya dalam komunikasi bahwa kalau selama ini kan kita dibatasi betul-betul dengan ilmu komunikasi yang empiris gitu, Iya, yang iya. harus objektif dan sebagainya. Padahal sebenarnya komunikasi itu sangat luas karena bahkan sampai komunikasi yang non human gitu atau bukan manusia gitu, dengan alam, Iya. dengan universal yang luas Iya, seperti itu. iya, Dan iya. itu dibuktikan pada tahun 2008 oleh profesor di Jepang itu dengan molekul air gitu. Nah, tapi kemarin itu kita mencoba untuk sebenarnya misalnya tadi kan ada zikir, kenapa harus 1000 kali dan sebagainya. Gelombang apa sih sebenarnya yang dibangun komunikasi yang seperti apa gitu Bu ya, yang Iya, iya. itu sangat intrinsik, sangat holistik atau gimana lah gitu ya Bu ya. Iya, 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 iya. Nah, dan itu banyak digunakan misalnya dalam hipnoterapi dan sebagainya. Nah, kalau di komunikasi itu ada namanya komunikologi Hado. Nah, Iya. tapi mungkin kalau dari perspektif yang lain gitu Iya. gimana Bu Iya. ya. Tapi sebelumnya Iya. terima kasih Iya, kesempatannya. iya, Ya, iya. terima kasih kepada Mbak Nike. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga dan jangan kapok untuk menjadi apresiator ya Mbak Nike. Baik, closing statement selanjutnya kepada Pak Tato, dipersilahkan Pak Tato. Terima kasih Mbak Hani, izin dulu Bu ya. Saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Wamima TV dan sahabat Buya dimanapun berada, sedikit saya cerita tentang bagaimana sejengkal tanah di antara dua buah dada tadi. Itu sejengkal tanah itu artinya mungkin hati manusia. Dan saya mengutip penelitian dari seseorang bernama, sebentar ini namanya itu Zulkarnain, bahwa konon katanya dalam unsur tanah itu terdapat beberapa yang sama dikaji oleh yang sama-sama kita tahu oleh manusia. Pertama ini ada unsur, ini dari surat Atin ayat 4 bahwa unsur air itu kadarnya 54 sampai 70%. Jadi ketika dikaji secara ilmiah seperti itu. Jadi manusia yang terbuat dari tanah jadi itu 54 sampai 7%. Adapun proteinnya unsurnya 11 sampai 17%. Adapun karbohidratnya 10%, terus unsur anorganiknya 5 sampai 6% dan lemaknya 14 sampai 26%. Ini diteliti kajiannya sama dengan surat Atin ayat 4 tersebut oleh Zulkarnain dalam jurnal. Mungkin ada banyak orang bercerita kenapa orang itu pemarah, kenapa orang itu pemalu, kenapa orang itu nyebelin wajahnya, bisa jadi terbuat dari unsur tanah yang berbeda. Kalau yang wajahnya serem dilihatnya bisa jadi itu dari tanah kuburan, jadi wajahnya nyeremin, nakutin. Kalau tanah sengketa yang dibuat untuk manusia, ini sering dikutip di beberapa media sosial, itu orangnya senang bertengkar, berantem dulu, jangan-jangan memang terbuat dari tanah sengketa itu. Ada lagi tanah yang apa itu, orang sering bahagia dan senyum, ini tanah yang terbuat dari tanah warisan, kan dapat nemu jadi senyum terus tiap hari. Jangan-jangan Tato termasuk orang yang dari tanah warisan jadi senyum lulu. Wah, begitu sekilas tentang bagaimana dengan tanah ini. Saya punya tebak-tebakan Bahani. Ketika seorang suami punya anak dan punya istri, kalau yang kisah tadi kan mandul, kira-kira suami itu lebih sayang ke anaknya apa ke istrinya? Nanya sama saya Pak Tato? Iya masa nyama sama orang lain. Nah. Sama istri pastinya. Sama istri. Saya tanya ke Pak suaminya apa betul suami ini selalu sayang ke istri apa ke anak? Sayang ke anak. Iya, ternyata salah karena sayang ke istri. Coba bayangkan kita bandingkan nih Mbak Hani, saya cek ini. Ketika suami pulang kerja, anaknya digendong tetangga. Apakah tetangganya dimarahi? Enggak. Oh ya enggak, terima kasih tetanggaku telah mengasuh anakku. Nah, tetapi ketika pulang kerja istrinya dipangku sama tetangga. Marah. Waduh, berarti jelas suami itu sayangnya pada istri. Kurang ajar, rabi kita dipangku sirah, suksi kita
bacok ndase. Nah, oleh karena itu kalau ada tebak-tebakan lebih sayang mana suami terhadap istri dan anaknya, tentu lebih sayang pada istrinya. Itu aja sekilas closing statementnya. Mohon maaf pemirsa, saya kembali ke Mbak Hani. Iya, berarti terima kasih Pak Tato. Jawaban saya yang benar berarti ya Pak Tato. Baik, closing statement selanjutnya kepada Buya dipersilakan. Iya. Jadi saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa komunikasi kita di sebagai manusia modern ini ternyata kita gagal berkomunikasi dengan alam ini. Ya, hutan diperkosa, dibakar di sana sini, gunung digali, sungai-sungai diportas, diracun sama ikannya mati semuanya. Ya kan, pukat harimau sekalipun dilarang tetap beroperasi sampai terumbu-terumbu karang rusak semuanya. Maka saya ingin memperingatkan bahwa alam yang perkosa juga bisa membalas dendam kepada dirimu dengan banjir, gempa dan sebagainya. Itu adalah karena kegagalan komunikasi kita dengan alam. Bencana alam adalah pembalasan dendam alam terhadap perilakumu yang tidak baik itu. Itu komunikasi dengan semesta. Ini secara fisiknya. Nah, secara metafisiknya, tetapi ini kebenarannya sifatnya subjektif, Pak Nike ya. Ya, kebenaran subjektif. Karena saya sendiri tidak bisa membuktikannya. Yaitu saya melihat di dalam firman Tuhan itu bahwa alam semesta ini juga bertasbih kepada Allah ini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Tetapi ayat berikutnya dijelaskan walakinnahum la yafqahuna tasbihahum, tetapi mereka tidak paham dengan tasbih makhluk-makhluk Allah itu. Nah, setelah saya berulang kali masuk hutan bertapa setiap tahun 40 hari di hutan, setelah berulang-ulang ya, ketika mata saya tidak bermaksiat melihat sesuatu yang buruk, telinga saya tidak bermaksiat mendengarkan sesuatu yang tidak baik, ketika mulut saya terdiam 40 hari tidak berkata-kata yang buruk-buruk, terjadilah satu mungkin pembersihan hati saya. Baru saya paham ternyata suara jangkrik di hutan di malam hari yang tadinya bunyi krikik, krikik, krikik kan gitu. Atau juga canggereret ya yang biasanya berbunyi menjelang maghrib. Teret gitu, canggereret itu seperti apa? Seperti tawon besar ya yang kipasnya digebaskan memberikan suara namanya canggereret. Yang tadinya saya menduga itu suara burung ya biasa. Ternyata itu bisa menjadi isyarat masuk waktu maghrib. Dan sebagai isyarat waktu masuk isya. Nanti isya bunyi terpet, udah selesai. Sudah, selesai ya juga bunyi lagi. Oh itu ternyata bukan itu. Seperti berazan. Suara jangkrik yang tadinya terdengarnya krikik-krikik gitu. Setelah berulang-ulang saya di hutan dan bertapa 40 hari, baru saya mendengar bahwa itu bertasbih juga. Yang bunyinya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sampai menjadi meremang sendiri. Tapi ini kan sifatnya subjektif ya. Yang saya merasakannya dan tidak bisa saya limpahkan kepada siapapun kecuali orang itu mengikuti jejak saya seperti itu, bertapa berulang-ulang dan bersihan diri semacam itu. Itu adalah komunikasi secara fisika dan metafisika dengan alam semesta ini. Nah, komunikasi dengan sesama ini juga kadang-kadang ilmu komunikasi dengan bahasa hampir mirip-mirip sih. Nggak banyak jauh beda sih. Iya, karena komunikasi juga dengan bahasa juga kan pada umumnya. Sekalipun memang ada body language, ada gestur tubuh, ada mimik, ada intonasi, ada gerak mata dan sebagainya, itu juga dalam bentuk komunikasi. Orang berkomunikasi kan bukan hanya menyampaikan pikiran kita, tapi kita juga mengerti pikiran orang lain.
Ya, dalam interaksi itu juga kita berkomunikasi dengan mata kita menatap orang yang berbicara. Seorang perempuan itu paling senang kalau saya bisa perempuan, lalu saya tatap matanya itu. Dia merasa diperhatikan banget. Dan itu seorang perempuan mendapat perhatian itu lebih mahal dari uang loh. Percaya enggak? Betul Mbak Nika ya? Seperti itu kira-kira. Iya, jadi artinya bahwa seringkali saya melihat kegagalan berkomunikasi. Makanya saya kasih nasihat kepada mereka, cobalah ketika engkau berbincang dengan orang, carilah topik yang menyenangkan. Dan jangan bercerita tentang dirimu sendiri. Apakah engkau ingin riwayat hidupmu menjadi percontohan orang? Itu pertanyaan saya. Pilihlah topik yang menyenangkan. Ketika ingin berbicara dengan orang, jangan berbicara tentang dirimu sendiri. Apakah engkau ingin riwayat hidupmu dijadikan percontohan? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari jaga alam kita sebagai bentuk tasbih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sahabat Wamima TV selalu menarik perbincangkan pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah bergabung pada malam hari ini, terutama kepada Mbak Sinta Haryani sebagai pembaca gelombang cinta pada malam hari ini, Mbak Nike Ardina sebagai apresiator, Pak Tony dari Serang dan Mbak Nurlika. Dan tentu saja kepada Buya yang kita semua selalu nantikan nasihat-nasihat dan petuah beliau. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani. Dan saya Tato. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga sadayana.